Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati Profesor Dr. Dian Mukas, yang kami banggakan teman-teman seperjuangan mahasiswa program studi pasca sarjana pendidikan biologi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangbiakan mikrobiologi. Kita ketahui apa itu mikrobiologi. Mikrobiologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros yang artinya kecil, bios hidup, logos itu ilmu. Jadi mikrobiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari organisme hidup yang kecil yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop, yaitu mikroorganisme di antara bakteri, virus, jamur, protozoa. Kemudian cabang ilmu mikrobiologi itu ada didasarkan pada kelompok mikroba yang dipelajari. Di antaranya ada bakteriologi, ada virologi, dan mikologi. Kemudian tahapan sejarah mikrobiologi, nanti kita akan membahas tentang penemuan mikroskop, konflik Gennadios spontaneae, penemuan teori fermentasi, dan teori penyakit. Yang pertama adalah ketika mikrobiologi itu dimulai dari penemuan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek yang menggunakan mikroskop temuannya dengan lensa pembesaran 300 kali. Pengetahuan tersebut mikroskopis biji, jaringan tumbuhan, dan invertebrata kecil. Penemuan terbesar pada zamannya yaitu mikroorganisme yang disebut sebagai animalculus atau hewan kecil. Kemudian Leeuwenhoek ini dia melaporkan temuannya ke Royal Society of London pada tahun 1644. Selanjutnya konflik Gennadios spontaneae. Berkaitan dengan temuan Leeuwenhoek muncullah dua silang pendapat. Hewan kecil itu berasal dari hewan sebelumnya, seperti halnya organisme tingkat tinggi biogenesis, sedangkan yang makhluk hidup itu berasal dari benda mati atau yang disebut dengan abiogenesis. Kedua konsepnya dikenal sebagai Gennadios spontaneae. Kemudian dari itu terjadi beberapa perdebatan. Kemudian ada yang mendukung teori abiogenesis, kemudian ada yang tidak mendukung, pro dan kontra. Kalau pro teori abiogenesis ada Leeuwenhoek, kemudian John Adam, kemudian Aristoteles. Kemudian ini ada ilmuwan-ilmuwan yang lain menentang tentang ketidakbenaran abiogenesis. Mereka melakukan percobaan seperti misalnya Francisco Redi. Jadi di eksperimennya membuktikan bahwa ulat yang terdapat pada daging busuk adalah larva yang berasal dari telur lalat yang berasal dari benda mati. Jadi ketika ada yang ditutup, kemudian ada yang tidak ditutup, ada dengan yang kain kasa. Kemudian yang tidak tutup kita ketahui bahwa hasilnya banyak lalat yang kemudian nanti dagingnya busuk. Kemudian yang dia ditutup rapat itu dagingnya aman-aman saja. Itu membuktikan bahwa bakteri itu berasal dari telur lalat sehingga berkembang biak, kemudian dagingnya menjadi busuk. Kemudian Larenceau ini pembuktiannya dengan cara merebus daging selama 1 jam, dinginkan, lalu dulu dipanaskan waktu keruh. Setelah beberapa hari terdapat organisme. Sedangkan yang satu, kemudian setelah beberapa ini ditutup, tidak terdapat organisme. Kemudian lagi Van Schull pada tahun 1836 melakukan eksperimen dengan cara melewatkan larutan asam kuat ke dalam tabung tertutup yang berisi daging yang telah dimasak. Kemudian eksperimennya mengalirkan udara melalui pipa panas ke dalam tabung tertutup yang berisi kaldu. Percobaan ini pun tidak menemukan adanya
mikroorganisme telah mati karena sudah dipanaskan. Bukti kemudian teori abigenesis, perdebatan ini mengenai asal-usul makhluk itu baru berhenti setelah Louis Pasteur berhasil membuktikan biogenesis melalui percobaan menggunakan botol leher angsa ini. Melalui bejana diisi kaldu dipanaskan, pada kondisi tersebut udara dapat bebas masuk melewati tabung atau pipa leher angsa, tetapi di daerah kaldu tidak ditemukan adanya mikroorganisme. Hasilnya menunjukkan bahwa mikroorganisme beserta debu akan mengendap bagian tabung yang berbentuk U sehingga tidak dapat mencapai kaldu. Ini bisa ya gambarnya, sehingga sampai berhenti sampai di sini saja. Kemudian John Tyndall merespon argumen tersebut dengan mengatakan bahwa udara dapat mudah dibebaskan dari mikroorganisme melalui serangkaian percobaan, yaitu meletakkan tabung reaksi yang berisi kaldu steril ini. Kemudian di kotak tertutup. Hasil percobaan Pasteur dan Tyndall memacu diterimanya konsep biogenesis. Kemudian selanjutnya adalah penemuan teori fermentasi. Pada tahun 1850-an, Louis Pasteur melakukan penelitian terhadap anggur kualitas baik dan anggur yang kualitasnya kurang baik. Dan ternyata di situ terdapat perbedaan mikroorganisme yang berbeda. Mikroorganisme tertentu mendominasi anggur yang bagus, sementara mikroorganisme tipe lain juga mendominasi anggur yang kurang bagus. Pasteur menyimpulkan bahwa pemilihan mikroorganisme yang sesuai akan menghasilkan produk yang bagus tersebut. Berdasarkan analisis tersebut, Pasteur memusnahkan mikroorganisme yang terdapat pada sari buah anggur dan dengan cara memanaskannya. Penemuan bakteri berspora. John Tyndall juga mendukung pendapat Pasteur. Tyndall dalam percobaannya menemukan adanya fase termolabil. Bakteri saat melakukan pertumbuhan tidak tahan panas dan termosistem pada bakteri yang tahan terhadap panas. Kemudian Ferdinand Kohn, seorang ahli biologi Jerman, melakukan penelitian dan mencari cara untuk mensterilisasikan bahan yang mengendurkan bakteri menggunakan spora. Cara tersebut dapat memanaskan terbitus diulang beberapa kali. Proses tersebut dikenal sebagai Tyndallisasi. Selanjutnya penemuan kehidupan anaerob. Pasteur menemukan adanya proses kehidupan yang tidak membutuhkan udara. Kemudian Pasteur menunjukkan bahwa jika udara dihembuskan ke dalam bejana fermentasi butirat, proses fermentasi menjadi terhambat, bahkan dapat berhenti sama sekali. Data tersebutlah muncul dua istilah kehidupan mikroorganisme, yaitu kehidupan anaerob, jadi mikroorganisme yang memerlukan oksigen, dan anaerob yang tidak memerlukan oksigen. Penemuan enzim. Menurut Pasteur, proses fermentasi merupakan proses vital bagi kehidupan mikroorganisme, sehingga adanya dapat diketahui bahwa pembentukan alkohol dari gula oleh Gomer merupakan hasil urutan beberapa reaksi kimia yang masing-masing dikatalisir oleh biokatalisator spesifik atau dikenal sebagai enzim. Penemuan mikroorganisme penyakit. Jadi Pasteur menemukan adanya jamur penyebab penyakit pada tanaman gandum, tanaman kentang, dan pada ulat sutra pada kulit manusia. Pada tahun 1850, Louis Pasteur akhirnya mengetahui bahwa pada daerah hewan yang terkena penyakit antrak terdapat bakteri berbentuk batang. Kemudian penelitian Pasteur selanjutnya berkembang pada peran mikroorganisme pada bidang kedokteran dan dikembangkan vaksin antrak, kolera, dan rabies, sehingga seperti saat ini ya vaksinnya.
Penemuan itu memberikan dasar pemahaman yang muncul kemudian, yaitu bahwa penyakit dapat disebabkan oleh mikroorganisme tertentu. Robert Koch juga melakukan pembuktian bahwa antraks disebabkan oleh bakteri, sehingga ditemukan postulat Koch yang merupakan langkah-langkah untuk pembuktian bahwa suatu mikroorganisme merupakan penyebab penyakit. Mikroorganisme tertentu selalu ditemukan berasosiasi dengan penyakit yang ditimbulkan. Kemudian mikroorganisme dapat dihasilkan tumbuh sebagai biakan murni di laboratorium. Biakan murni tersebut bila diinjeksi pada hewan yang sesuai dengan menimbulkan penyakit. Mikroorganisme tertentu dapat diisolasi kembali. Penemuan virus. Jadi Iwanowski melakukan eksperimen menemukan adanya kemampuan fitrat bebas bakteri. Cairan yang sering bakteri berasal dari ekstrak tanaman tembakau yang terkena penyakit mozaik ternyata masih tetap dapat menimbulkan infeksi pada tanaman tembakau yang sehat. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat diketahui adanya jasad hidup yang memiliki ukuran jauh lebih kecil daripada bakteri. Mampu lolos sering bakteri jasad dikenal sebagai virus. Pembuktian penyakit yang disebabkan oleh virus dapat digunakan postulat Liver. Sebagai berikut, virus harus berada di dalam sel inang. Fitrat bahan yang terinfeksi tidak terkandung bakteri atau mikroorganisme lain yang dapat ditumbuhkan di dalam media buatan. Fitrat dapat menimbulkan penyakit pada jasad peka. Fitrat jika sama berasal dari hospes peka tersebut harus dapat menimbulkan kembali penyakit. Kesimpulan, jadi mikroorganisme mempelajari tentang mikroorganisme kecil yang tidak bisa dilihat secara langsung. Mikrobiologi merupakan cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari tentang mikroorganisme, dan untuk memahaminya perlu didukung beberapa ilmu dasar seperti ilmu fisika, kimia, dan bioteknologi. Sejarah perkembangan mikrobiologi dimulai dengan ditemukannya mikroskop, kemudian munculnya konflik generasi, dan selanjutnya ada penemuan penyakit dihasilkan postulat Koch dan postulat Liver yang digunakan sampai sekarang. Baik, demikian yang bisa dipresentasikan, karena banyak kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.